Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Saputra. Saya akan membacakan dan menjelaskan kitab Matan Ghayatul Takrib yang dikarang oleh Syekh Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Dan saya akan membacakan fasal wa syaraitu tayamumi, syarat-syarat bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhaza, faslun ayhaza bermula ini, yaitu faslun fasal. Wa syaraitu tayamumi bermula beberapa syaratnya tayamum, yaitu khamsatu asya'a, 5 beberapa perkara. Wujudul uzri, adanya uzur, bisafarin dengan sebab berpergian, au marodin atau karena sakit. Wa dukhulu waktu sholati, dan masuknya waktu sholat. Wa talabul ma'i, dan mencari air. Wa ta'azuru istimalihi, dan sulitnya menggunakan alma. Wa yawazuhu, dan butuh alma ba'da talabi, di dalam setelah mencari. Wa turabu, dan debu atau hiru yang suci, lahu yaitu bagi aturabu, gubarun bermula debu kecil. Fa'in khalatahu, maka kalau tercampur pada aturabu apa jisun kapur, au romalun atau kerikil, lam yujzi, maka tidak boleh apa tayamum. Wa faraiduhu, bermula beberapa kefarduannya tayamum, yaitu arba'atu asya'a, 4 beberapa perkara. Rupanya niatu niat, wa masul wajahi, dan membasuh wajah, wa masul yadaini, dan membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta kedua sikut. Wa tartibu, dan tertib. Wa sunanuhu, bermula sunahnya tayamum, yaitu salah satu asya'a, 3 perkara. Rupanya tasmiyatu, membaca bismillah, wa taqdimul yumna, dan mendahulukan anggota yang kanan, alal yusra, atas anggota yang kiri. Wal mualatu, dan terus menerus. Wal lazi, bermula perkara, yubtilu, yang membatalkan apa lazi, atayamuma, pada tayamum, yaitu salah satu asya'a, 3 beberapa perkara. Rupanya ma, perkara, abtola, yang membatalkan apa ma, al wudu'a, pada wudu, waruyatul ma'i, dan melihat air, fi ghairi waktu sholati, di dalam selain waktu sholat. Wariddatu, dan murtad. Wasahibul jabairi, bermula orang yang mempunyai perban, yaitu yamsahu, mengusap siapa sahib, alaiha, atas al jabairi. Wa yatayamamu, dan bertayamum siapa sahib, wa yusalli, dan sholat siapa sahib, wala i'adata, dan tidak mengulangi, alaihi, atas sahib. In kana, kalau ada siapa sahib, yaitu wado'aha, dan meletakkan siapa sahib pada al jabairi, ala tuhrin, atas suci. Wa yatayamamu, dan bertayamum siapa man, likulli faridotin, pada setiap sholat fardu. Wa yusolli, dan sholat siapa man bitayamumin, dengan bertayamum, wahidin, yang satu, ma, pada perkara, sya'a, yang menghendaki siapa man, minan nawafili, dari beberapa ibadah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitu tayamumi. Jadi pasal ini menjelaskan tentang syarat-syaratnya bertayamum. Ada berapa? Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Yang pertama, wujudul uzri bisafarin au marodin, adanya uzur dengan sebab berpergian. Contohnya seperti orang yang sedang berpergian jauh, dan ketika itu sudah di akhir waktu sholat, maka diperbolehkan bagi orang itu untuk bertayamum. Atau sakit. Kenapa orang sakit diperbolehkan untuk bertayamum? Karena orang itu kalau terkena air, maka penyakitnya akan parah. Dan yang kedua, wadakhul waktu sholati, masuknya waktu sholat. Jadi ketika sudah masuknya waktu sholat, diperbolehkan bagi kita untuk bertayamum. Dan yang ketiga, watolabul ma'i, mencari air. Jadi ketika kita sudah mencari air, namun air itu tidak ada, maka diperbolehkan bagi kita untuk bertayamum. Wa ta'azur istimalihi wa yuwazuhu ba'da talabi. Dan yang keempat, sangat sulitnya menggunakan air ketika kita sudah mencari kemanapun, namun tidak ada air, disitulah kita diperbolehkan untuk bertayamum. Dan yang kelima, waturabu atau hiru lahu gubarun,
Jadi bertayamum itu harus menggunakan debu yang suci dan kecil. Fa'in khalatahu jisun au ramalun lam yujzi. Maka kalau tercampurnya kapur atau kerikil pada debu itu, maka kita tidak boleh bertayamum. Maka menjadi sangat penting bagi kita untuk melihat debu itu agar tidak tercampur kapur atau kerikil. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. Jadi fardu tayamum itu ada 4 perkara. Yang pertama an-niyatu, niat. Jadi sebelum kita melakukan tayamum, kita diwajibkan untuk berniat terlebih dahulu, dan niatnya nawaitu tayamuma listibahati sholati. Saya niat bertayamum untuk agar diperbolehkannya sholat. Dan yang kedua wa mashul wajhi, mengusap wajah. Jadi batasan dari atas itu dari mulai tumbuhnya rambut hingga bawah janggut. Wa mashul yadaini mal mirfaqaini, mengusap kedua tangan hingga kedua sikut. Penjelasan ini sama seperti berwudu. Wa tartibu, dan tertib. Jadi maksudnya tertib adalah tidak boleh acak-acakan, harus beraturan. Wa sunanuhu salah satu asya'a. Jadi sunahnya tayamum itu ada 3 perkara. Atas miatu, membaca bismillah. Jadi sebelum melakukan apapun kita harus membaca bismillah terlebih dahulu. Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Jadi kita lebih baik mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Wal mualatu, dan terus menerus. Jadi maksudnya terus menerus adalah ketika kita sedang bertayamum atau berwudu, kita harus melakukan yang di tempat kita yang sedang lakukan, tidak boleh dipisah-pisah. Walazi yubtilu at-tayamuma salah satu asya'a. Jadi perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3 perkara. Ma batala al-wudu'a, sama seperti perkara yang membatalkan wudu. Waruyatul ma'i fi ghairi waqti sholati, dan melihat air selain waktu sholat. Apakah yang terjadi pada tayamum kita? Sudah jelas sekali tayamum kita pasti akan batal. Warid datu, dan murtad, atau orang keluar dari Islam. Kenapa orang yang keluar dari Islam tidak sah wudunya, tayamumnya? Karena ya sudah keluar dari Islam. Wasoibul jabairi yamsahu 'alaiha wa yatayamamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi. Jadi orang mempunyai perban, ketika sedang berwudu ia hanya mengusap pada perban itu, dan setelah ia bertayamum ia tidak perlu untuk mengulangi sholatnya. Hinkana wado'aha ala tuhrin, itu pun kalau ia meletakkannya setelah bersuci. Misalnya ada orang yang setelah bersuci lalu ya terjatuh dan kaki atau tangannya terluka, maka ia boleh mengusap pada luka tersebut. Wa ya tayammuma li kulli fardhatin. Jadi bertayamum itu 1 kali tayamum, 1 kali sholat fardu. Wa yusolli bitayamumin wahidin ma syaa minan nawafili. Akan tetapi 1 tayamum bisa kita lakukan mau kita dengan sholat sunnah. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.